Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, pada video kali ini saya mau menginformasikan update terbaru dengan tools BCG karena kita ada update lagi nih Shopee. Bulan Agustus akan ada nanti update fitur-fitur, tapi saya belum share juga update-nya seperti apa. Tapi buat jenengan yang sudah punya tools BCG, ini sudah saya sesuaikan gitu ya. Sudah saya sesuaikan. Nah, kemudian untuk yang analisis BCG matrixnya masih sama ya seperti dulu, nanti bisa ditonton di versi satunya ya kan, di video versi satunya. Kemudian update-nya di mana? Jadi video ini hanya menjelaskan tentang update-nya. Pertama adalah update-nya ada di sini aja. Di sini penggunaan kalkulator ruasnya. Kalkulator ruasnya sebenarnya nggak ada banyak perubahan di sisi jenengan. Jenengan masih sama seperti dulu, cuman di beberapa rumus itu kita sudah adjust. Ya, di beberapa rumus kita melakukan modifikasi menyesuaikan dengan algoritma yang terbaru gitu. Jadi misalkan saya punya harga barang 20.000, konsepnya sama, jenengan tinggal input aja yang warna-warna hijau. Kemudian harga jualnya dijual 40.000. Kemudian di sini nanti yang abu-abu nggak bisa diedit ya, jenengan nggak bakal bisa ngedit, itu cuma akan muncul. Kemudian biaya adminnya jenengan berapa? Ini dihitung aja. Kalau jenengan sudah terbiasa dengan yang namanya rasio keuangan, ya kan, rasio keuangan. Nah, di sini jenengan bisa tahu berapa sih biaya admin jenengan itu per bulannya berapa, gitu ya. Harapannya memang ini emang saling melengkapi ya antara ini BCG kalkulator ROAS dengan tuh rasio keuangan. Jadi jenengan tahu di sini kondisinya 18,16% gitu ya. Atau misalkan toko-toko yang lain itu ada contohnya di misalkan toko yang ini itu untuk admin saya itu di kisaran 15,66. Jadi admin ini itu gabungan ya, admin ini gabungan. Ini sudah jenengan hitung sendiri aja ya. Jadi nggak, memang saya gitu sengaja nggak dibikin kompleks. Jadi langsung input aja. Jenengan langsung hitung aja gabungan. Apa aja yang termasuk di sana? Jadi yang termasuk dalam biaya admin ya, yang termasuk dalam biaya admin ini, biaya admin ini adalah satu biaya AMS, ya kan, yang dirasiokan. Ini udah otomatis sih ya, nanti di total ya, berarti rasionalnya sama aja lah ya. Kemudian yang kedua itu adalah biaya admin kategori. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya layanan yang jenengan ikuti, gratis ongkir ekstra, promo ekstra kayak gitu ya. Gratis ongkir ekstra atau promo ekstra, jenengan mana yang jenengan ikutin gitu ya. Kemudian yang keempat adalah biaya proses pesanan. Ini juga udah digabung. Oke, ini udah digabung. Nah, ini total, ini semua, ini total berapa persen ya? Total berapa persen? Nah itu yang diinputkan di tools BCG-nya. Jadi yang masih bingung, Mas di sini rasionya dari mana ya? Itu dari total semuanya. Kalau jenengan sudah menggunakan rasio keuangan, ini saling melengkapi. Di sini punya saya 15,66% ya. 15,66%. Kemudian biaya operasional silahkan jenengan kalkulasi sendiri yang terpisah ya. Di sini nggak saya buatkan. Soalnya biasanya kan jenengan biasanya sudah punya untuk pencatatan sendiri operasionalnya. Jadi daripada nanti duplikat, Mas maunya di sini sekalian ada pencatatan operasional dong, nanti malah dua kali kerja. Jenengan sudah punya sendiri karena nanti biaya operasional, pencatatan biaya operasional itu akan dipakai di tulis ini, dipakai di tulis rasio keuangan dan lain sebagainya. Makanya better kita pisah aja. Jadi misalkan di sini 5% gitu. Kemudian isi hijau lagi, target omsetnya jenengan itu di angka berapa? Ini nanti untuk mengetahui. Tapi yang di sini dulu ya, target laba bersih. Nah, di sini teman-teman masih ada yang bingung, Mas target laba bersih itu aku maunya 30%, aku maunya 5%. Sebenarnya diisi berapa sih? Jenengan lihat di angka sebelah kanannya ya. Maksimal target labanya itu di 29%. Di 29%. Nah, kalau di sini 50% saya sudah pakai acuan. Kalau 50% itu bisa jenengan minta itu 15% ke atas. Ya, bisa minta 15% ke atas, tapi maksimal ya 29% ini gitu ya. Jadi nanti ukurannya adalah target ROAS-nya akan mengecil gitu. Misalkan 15%, berarti nanti saya punya target ROAS aktual di rasio keuangan itu targetnya adalah 6,97. Kemudian rekomendasi ngeset ROAS-nya itu di angka 10. Di angka 10 ya. Ini mengikuti algoritma yang terbaru. Mengikuti algoritma yang terbaru itu udah otomatis, jenengan nggak usah komplain. Pokoknya set aja ini. Gitu ya. Ini sudah saya ikutkan dengan update iklan yang nanti kedepannya itu akan ada.
Ya, akan ada jenengan. Berarti kalau kondisi kayak gini jenengan akan targetin ROAS 10. Kemudian target omset ini sebenarnya dilihat dari rasio keuangan sih. Ini hanya untuk mengukur ini jenengan mau omset berapa, ya kan? Yang pastinya masuk akal ya, yang benar-benar ditargetkan ya. Jadi yang ya jangan aku maunya 2 miliar padahal sekarang baru 5 juta itu. Ya, jadi yang rasional. Yang rasional sesuaikan dengan ininya. Apakah biaya operasionalnya 5%? Itu berarti kalau target omset 100 juta, jenengan beban estimasi operasionalnya itu di angka 5 juta total-totalan, gaji karyawan, listrik dan lain sebagainya. Mas 5 juta kelebihan, berarti target omsetnya jenengan bisa diturunkan. Aku sebulan cuman 2.500.000 kok Mas. Berarti jenengan bisa turunkan ke angka 50 juta. Gitu. Nah, gambarannya kayak gini. Ya, gambarannya kayak gini. Kemudian estimasi laba bulanan nanti di angka 7.500.000. Ini sudah rumus ya. Kalau jenengan bisa mencapai 50 juta dengan settingan kayak gini, maka nanti estimasi namanya perencanaan ya. Perencanaan nanti jenengan dalam 1 bulan akan dapat 7.500.000. Ya, jenengan nanti berkaca aja apakah jenengan cukup hidup dengan duit segini. Kemudian biaya iklan bulanan nanti 7,1 juta, tapi ini belum termasuk PPN ya. Jadi jenengan tinggal tambahkan sendiri 11%. Gitu ya. Tinggal jenengan tambahkan sendiri 11%. Kemudian biaya iklan hariannya 239.000 ya. Ini konsumsinya 239.000. Oke, gitu ya teman-teman. Ini untuk settingin target ROAS. Kemudian ini kan untuk ngecekin per produk. Dan ini kan untuk ngecekin per produk kalau kita mau ngestimasi produk. Nah, selanjutnya kalau misalkan Mas aku pengen sih langsung seluruh produk di tempatku itu ada gitu loh. Di seluruh tempat produk itu ada gitu. Dan jenengan tinggal input aja di sini. Misalkan SKU induknya apa. Kemudian SKU variasinya apa, ya kan? Ini misalkan SKU induk, kalau misalkan jenengan nggak punya SKU induk bisa diganti dengan nama produknya atau terserah lain jenengannya. Jenengan menamai produknya jenengan, misalkan gamis, anak, rose, nah, gitu. Kemudian SKU variasinya misalkan ya terserah lah ya. Ini kan punyanya jenengan sendiri ya, misalkan hitam gitu ya. Hitam ya kan, ini jenengan terserah, ini bebas ini ya, ini jangan paham aja itu produk apa gitu ya. HPP-nya berapa, misalkan HPP-nya adalah 40.000 Mas, saya jual harganya itu 75.000. Kemudian nanti langsung ketahuan di sini ya, margin profitnya itu di angka 46,67%, maksimal labanya 46,67%, potensi keuntungannya jenengan harus input dulu. Biaya admin jenengan berapa, misalnya saya tadi berapa ya, 15% gitu ya, 15%, biaya operasionalnya misalkan 5%, kemudian target laba bersihnya di angka 10%. Nanti di sini langsung keluar target ROAS aktualnya di angka 6, set rekomendasi ROAS-nya 8,6. Jadi di sini itu sama. Di sini kalau jenengan mau satu per satu, tapi kalau yang di bagian sini itu mau massal gitu ya. Mungkin saya ganti nama ya. Nggak usah lah. Ini kalau mau massal gitu ya. Nah, misalnya ada gamis anak rose ya kan, tapi ini gar L ya, ukurannya beda Mas, ini hitam L gitu, hitam L. HPP-nya lebih gede Mas, 45.000, saya jualnya juga 85.000, biaya adminnya 15%, operasionalnya di angka 5%, target laba bersihnya 10% gitu. Nah di sini juga dihitung. Nah Mas, ketika aku punya barang variasinya beda-beda kayak gini, itu yang tak set yang mana? Yang 8,6 apa 8,4? Yang paling laris, yang terlaris yang di set ya. Angka yang di set adalah yang terlaris. Oke. Kalau yang terlaris adalah yang 8,6 ya set 8,6, 8,4 8,4. Ini satu varian. Mas, kalau saya punya produk lain, misalkan baju anak gitu. Baju anak, ya udah baju anak. Misalkan di sini baju anak ukuran S. Kemudian ada baju anak lagi. Nah, jadi jenengan data sendiri ya produknya jenengan. Baju anak M. Misalkan ya, M. Ini HPP-nya 20.000, ini HPP-nya 22.000. Tuh, 22.000. Ini tak jual 40.000, ini tak jual 44.000. Nah, misalkan ininya sama semua. Ininya sama, tinggal tarik aja. Kalau sama, kalau enggak ya isi sendiri-sendiri kalau beda ya. Nah, di sini mainnya 7,1 gitu ya. Berarti kalau ini dua varian sama gitu ya lebih enak lagi. Gitu. Jangan semua daftar produk yang jenengan bisa taruh di sini itu untuk jenengan punya pengetahuan bahwa produk ini tuh harus main di ROAS segini dengan nanti potensi keuntungan sebesar 7.500 ya. Ini misalkan tak bikin angka aja gini. Nah, biar kelihatan angkanya ya. Kemudian ini juga duit, yang duit tak bikin kayak duit aja deh. Nah, duit tak bikin duit. Sip. Kemudian ininya
betul. Ini kalau bisa sip, tak bikin berapa aja. Dah sip. Kayak gini. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau jenengan punya SKU-nya banyak ya silakan diisi sendiri sampai bawah gitu ya. Silakan diisi sendiri sampai bawah. Mas kalau misalkan ini kehabisan tinggal add lagi aja ya. Tinggal di add. Tinggal di add. Kalau misalkan kehabisan barisnya gitu. Ini udah otomatis keisi ya teman-teman ya. Abu-abu ini akan otomatis keisi kalau jenengan isi ke sini. Ini enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya, tapi akan bim salah bim akan keisi gitu ya. Bim salah bim akan keisi. Jadi udah otomatis. Siap gitu ya. Yang penting di sininya jangan sampai kosong. Ya, di sini jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti SKU ini harus isi, ya kan? Di sini wajib isi. Ini sebagai key misalnya. Sebagai key wajib isi. SKU induk wajib isi. Oke. Soalnya kenapa kalau nggak diisi mas? Kalau nggak diisi error ini. Tuh, error kan? Dia naik satu langkah. Dia naik satu langkah. Gitu. Apalagi ini kalau nggak diisi kosong semua, hilang semua, gitu ya. Jadi SKU induk wajib isi. Terserah mau diisi apa, nama-nama produknya atau apa ya gitu ya. A B, ini nama produk A, produk B gitu. Jadi yang ini wajib isi. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk video update kali ini hanya ini aja. Tapi ini semuanya sudah saya sesuaikan dengan update iklan terbaru nanti bulan Agustus ke depan ya. Jenengan fiturnya belum tahu dan saya juga belum bisa share. Tapi update-nya sudah saya sesuaikan di tool BCG. Jenengan ngikutin ini, insya Allah nanti selamat ya. Insya Allah nanti selamat. Yang lain gimana mas? Yang nggak punya tulisnya ya sebab alam. Tapi jenengan kesempatannya punya tools dari saya ya pasti saya sesuaikan dengan algoritma yang terbaru. Di sini settingan ROAS-nya, target ROAS-nya saya buat jenengan lebih selamat gitu, ya kan? Ini akan menyelamatkan jenengan di pengaturan iklannya. Oke, gitu ya. Apalagi kalau jenengan ditambah dengan tool rasio keuangan untuk evaluasi bulanannya, ya itu akan lebih fix lagi, akan lebih proper lagi gitu ya hasilnya. Oh ini aku minus 9 juta, aku minus 1 juta gitu tahu gitu ya. Ini saya tahu minus itu emang dibuat minus ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, gitu dulu untuk video kali ini update-nya untuk update BCG versi 2.0 atau 2.0 gitu ya. Jadi nanti silahkan diupdate, tinggal copy aja dari masternya, nggak usah WA saya. Tinggal copy ulang dari masternya nanti langsung otomatis update gitu ya. Yang lama bagus aja. Oke, terima kasih gitu dulu. Dan seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.